Shalom, perkenalkan nama saya Elsalia Simodok. Saya akan membuat video khotbah untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah homiletika. Sebelum kita mendengarkan khotbah, izinkan saya untuk berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan karena penyertaan-Mu yang begitu mulia ya Tuhan. Engkau masih mengasihi kami anak-anak-Mu. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, tapi mari Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah kuasa-Mu yang ada pada kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Semoga hati kita siap untuk mendengarkan dan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan melalui firman ini. Teman-teman muda, malam hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan lebih dalam. Dari kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 hingga 23. Dalam pembacaan firman ini, para murid mereka sudah bersama dengan Tuhan cukup lama. Mereka sudah melihat mujizat, mendengarkan pengajaran dari Yesus dan berjalan bersama Yesus. Tetapi di tengah badai, di perahu yang hampir tenggelam, mereka melihat dan mengenal Tuhan dengan cara yang jauh lebih dalam. Saya ingin mengajak teman-teman hari ini untuk meluangkan waktu sejenak merenungkan dan jujur di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita sebagai teman-teman muda belajar bersama, belajar membuka hati, belajar melihat Tuhan lebih dekat, lebih nyata, lebih pribadi dan untuk membantu kita memahami perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan membagikan dalam 3 poin bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Poin yang pertama, kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Matius 14 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum badai datang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya. Sekilas tampak seperti Yesus meninggalkan mereka, tetapi sesungguhnya sedang mengasihi mereka. Ia tahu akan datang badai, tetapi Ia ingin iman mereka bertumbuh. Kasih Tuhan tidak selalu berarti bebas dari masalah, melainkan hadirnya Tuhan di balik setiap badai hidup kita. Ketika Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa, Ia tidak melupakan murid-muridnya yang sedang berdoa untuk mereka. Demikian juga Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Poin yang kedua, kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Matius 14 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Badai itu bukan tanpa tujuan. Tuhan mengizinkan badai untuk menunjukkan bahwa rencananya lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Murid-murid mungkin berpikir Yesus meninggalkan mereka, tapi sebenarnya Ia sedang menyiapkan perjumpaan yang ajaib di tengah laut. Ketika Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itulah momen di mana mereka mulai melihat rencana Tuhan yang indah, agar mereka mengenal Yesus bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai Tuhan atas segala semesta. Yang ketiga, kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan punya kuasa ketika dalam keadaan sulit. Matius 14 ayatnya yang ke-28 hingga 31. Ketika Petrus mulai tenggelam, ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangannya. Di saat kita paling lemah, kuasa Tuhan nyata. Ia tidak membiarkan kita tenggelam, tetapi memakaikan kelemahan kita untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa dan kasih-Nya. Kesulitan bukan tanda Tuhan jauh, tetapi kesempatan untuk melihat tangan Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih.